selamat pagi semuanya, anak-anak hebat. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Fania. Selamat pagi, Daniel. Selamat pagi, teman-teman semua yang di rumah. Apa kabar? Sehat semua ya? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Papa, Mama semua sehat ya? Kita patut bersyukur hari ini, Bu Rosa dan teman-teman semua, bahwa hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam renungan SD Putra Nirmala hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 bersama kami semua. Ada Bu Rosa, lalu ada siapa ini? Ada siapa lagi ya? Siapa namanya? Fania, siapa Fania? Oke. Lalu yang kelas 2 ini siapa ini yang ganteng ini? Siapa namanya ya? Daniel. Oke, ada Fania yang cantik dan Daniel yang ganteng. Oke, kita ditemani oleh Fania dan Daniel hari ini dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, senang sekali ya Bu Rosa ya, meskipun masih kecil, kita harus membiasakan untuk berdoa. Ya, oke. Nah, untuk menyingkat waktu, aku sih nggak bisa disingkat ya. Oke, nah sebaiknya kita buka dulu hari ini dengan berdoa. Nah, doa pembukaan siapa ini yang mau ya mimpin ya? Fania, oke. Fania, kita dipimpin doa pembukaan untuk renungan hari ini. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami dari malam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Berkati dan lindungi aktivitasku panjang hari ini. Berkati pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka, dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Doa yang kurang sempurna ini saya serahkan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Fania sudah memimpin doa hari ini. Oke, selanjutnya apa ya ini Bu Rosa ya? Setelah kita buka dengan doa, selanjutnya kita dengarkan sabda Tuhan dulu ya teman-teman. Oke, yang punya Alkitab di rumah atau yang Alkitabnya dekat dengan teman-teman boleh nanti ikut dari rumah gitu ya Miss ya? Ya betul sekali. Injil kita hari ini yang punya Alkitab boleh sambil dibuka boleh. Dari Injil Lukas ya, dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Oke. Yang ada di rumah boleh dibuka. Iya. Oke, Bang Daniel sudah siap ya untuk membacakan? Oke, silakan Daniel. Bacaan Injil dari Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi.
Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberikan kata-kata hikmat sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum, keluarga, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh karena namaku. Kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Dani. Oke, top. Oke. Nah, sekarang kita setelah mendengarkan Injil Tuhan, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan renungan. Nah, renungannya akan dibawakan oleh Ibu Rosa hari ini. Silakan Ibu Rosa. Oke, terima kasih Miss Tami. Terima kasih Daniel sudah membacakan firman Tuhan hari ini dengan baik, dengan lancar. Oke, sip. Teman-teman, untuk renungan hari ini tidak jauh berbeda nih dengan yang kemarin. Kita masih membahas tentang rumah ibadat. Ya, tetapi ada perbedaan sedikit dalam hal ini. Di sini tadi Tuhan mengatakan bahwa kita harus berani berkorban demi orang lain, ya. Walaupun hal itu tidak kita miliki, tidak semua orang memiliki keberanian itu. Ada yang malu atau takut untuk mengambil resiko. Ya, contohnya nih, kita sebagai pelajar, teman-teman sebagai pelajar, kadang ada yang takut kalau mau melangkah. Saya mau ikut lomba matematika, tapi kalau kalah gimana ya? Saya mau ikut lomba menggambar, tapi kalau kalah gimana? Nanti saya nggak dapat piala. Nah, itu berarti teman-teman belum berani untuk mengambil risiko, ya. Nah, untuk hal seperti itu ditinggalkan, itu masih kurang baik. Nah, masih kurang baik. Jadi, teman-teman harus mau mengambil risiko. Ya, pasti segala sesuatu yang kita lakukan itu ada risikonya. Ya, tetapi kita harus hadapi, jangan lalu mundur, malah mundur teratur, jangan. Kita harus maju, kita harus melawan risiko itu. Ya, untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua juga pasti ada risikonya, tetapi kita harus menghadapi risiko itu. Nah, untuk kita juga harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Ya, teman-teman pasti tahu nih mana hal yang baik, mana hal yang kurang baik. Kalau Fania coba, kalau ada teman yang kurang baik, Fania ikut-ikutan atau tidak ikut-ikutan? Ikutan teman yang baik atau tidak, Fania? Ikut teman yang baik. Oh, ikut teman yang baik. Oke, keren. Kalau Daniel, ikut teman yang baik atau ikut teman yang tidak baik? Yang baik. Yang baik, ya. Oke, kita harus seperti itu. Miss Tami juga nih, kalau ada teman yang tidak baik, sama yang baik mau ikut yang mana, Miss? Yang mana ya? Ya tentunya yang baik. Yang baik, oke ya. Jadi teman-teman kita harus pilih, kita harus bisa pilih-pilih nih. Kalau kita belanja aja kita harus milih. Oh, mau beli wortel, ini ada yang busuk, ini ada yang bagus, pasti mama akan beli yang baik ya. Nah, teman juga, temannya kok begitu ya, katanya tidak mengerjakan tugas, tidak apa-apa, nanti ada remedial kok. Nah, itu jangan diikuti ya. Tetap teman-teman langsung mengingatkan, jangan begitu, kita harus mengerjakan tugas, ini kan kewajiban kita ya. Jangan-jangan nanti saat membagi rapot Bapak Ibu guru akan bingung, ini kok tugasnya si A misalnya kok tidak ada semua, gimana nih ya.
Oh, karena saya ikut-ikutan teman. Kemarin teman saya bilang nggak usah mengerjakan tugas, tidak apa-apa. Ternyata di akhir waktu mau membagikan rapot, tugasnya tidak ada semua nilainya. Nah, ya katanya boleh ambil resiko. Itu kan resiko saya, Bu. Oh, bukan seperti itu. Ya, itu resiko yang tidak baik. Jadi, intinya kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, lalu kalau kita sedang galau nih, milih mana yang baik, mana yang tidak baik, berarti kita harus ingat dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya harus memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Berikan saya petunjuk ya Tuhan, untuk saya bisa memilih. Gitu ya. Jadi kalau Fania atau Daniel sedang bingung untuk memilih mana yang baik dengan tidak, langsung kita dekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa ya teman-teman? Biasanya kita dekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Apa yuk? Oh, berdoa. Oke. Daniel juga ya? Iya, dengan cara berdoa. Nah, dengan berdoa kita akan mendapat kekuatan. Ya, karena kekuatan yang kita miliki itu bukan semata-mata dari diri kita sendiri. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita. Jadi kita nggak boleh sombong loh. Saya mah bisa semuanya, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa, Tuhan nggak kelihatan kok gitu. Itu tidak boleh ya. Suatu saat kita akan lemah. Nah saat lemah kita harus bagaimana? Ya berdoa dong kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita berpedoman bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Daniel percaya kalau Tuhan sumber kehidupan kita? Percaya. Oke, Fania juga ya. Oke, sip. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau kita bingung saat memilih, kita langsung berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan Roh Kudus. Kalau kita nggak berdoa, nanti yang ada roh yang lain yang masuk ke diri kita. Ya, jadi akhirnya kita salah langkah. Begitu ya, teman-teman, tetap semangat. Miss Tami juga tetap semangat. Kita sebagai para guru juga pasti akan memilih yang terbaik untuk putra-putri mama papa semua. Begitu Miss Tami renungan hari ini, semoga bisa memperkuat iman kita. Oke, terima kasih Bu Rosa, bagus sekali ya. Tadi dari Bu Rosa bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Karena kekuatan yang kita punya itu bukan dari diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan semua yang baik. Nah, itu dia ya. Oke, baiklah Bu Rosa, Daniel, Fania, dan teman-teman semua yang di rumah. Karena waktunya sudah bagus sekali ini, kita tutup saja ya renungan kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita dengarkan sabda Tuhan hari ini akan membawa kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan tutup hari ini dengan berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, terima kasih Bapa, Engkau memberi kami kesempatan lagi hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu untuk meresapkan sabda-Mu hari ini, agar sabda-Mu selalu tinggal dalam pikiran dan hati kami, dan akhirnya kami mampu untuk melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, berkatilah kami setiap waktu, berikanlah kami kekuatan di saat kami jatuh dan lemah. Datanglah kepada kami dan tolonglah kami. Beri kami kekuatan agar kami selalu bisa mengandalkan Engkau dan selalu mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan berikanlah kami juga kemampuan untuk selalu bersyukur, untuk selalu berterima kasih atas segala kasih karunia dan anugerah yang boleh kami terima. Kini kami mau melanjutkan kami belajar, berkatilah kami hari ini agar bisa belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kami. Dan berkatilah juga setiap orang yang kami kasihi, orang tua, sanak saudara, dan semua yang kami kenal, agar mereka pun selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rosa, terima kasih Fania, terima kasih Daniel sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih juga anak-anak yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Dadah semua. Dadah, sehat-sehat semua.